Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita di halaman 21. Ya, kalau di kitab di halaman 21, di PDF-nya di halaman 16. Pembahasan seputar musamma al-imani. Apa yang dinamakan dengan iman? Sering kita mendengar kata iman, ya beriman, orang yang beriman, mukmin. Ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan iman itu? Ya, dan apa dalil-dalilnya? Nah, ya, jadi yang dimaksud dengan musamma itu adalah objek-objek yang masuk ke dalam penyebutan iman itu apa? Ya, kalau kita mengatakan talib, ya santri, kalau kita katakan musamma talib, berarti siapa saja yang masuk ke dalam penyebutan talib itu. Ada Ahmad, ada Zaid, ya, ada Umar, dan seterusnya. Taib. Maka musamma al-iman, ya objek-objek apa saja yang masuk ke dalam ruang lingkup iman. Gitu. Taib. Kita mulai dari definisi iman terlebih dahulu. Al-imanu lughatan at-tasdiq. Iman secara bahasa definisinya adalah at-tasdiq. Ya, at-tasdiq artinya pembenaran. Nah, iman secara bahasa artinya pembenaran. Jadi ketika kita membenarkan sesuatu, itu artinya kita mengimani sesuatu. Nah, wa fi syara', adapun secara syariat, yang dimaksud dengan iman adalah qaulun bil lisan, ucapan pada lisan, wa i'tiqadun bil qalb, dan keyakinan pada hati, wa amalun bil jawarih, ya, dan amalan, perbuatan dengan anggota tubuh. Ya, jawarih hatinya anggota tubuh. Yazidu bit ta'ah. Iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, jadi di pengertian ini ada beberapa poin, ya. Kita perhatikan di sini ada beberapa poin yang harus dipahami. Yang pertama adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan hati, kemudian perbuatan anggota tubuh, kemudian ya dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, baik. Sekarang kita kupas poin yang pertama, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Apa dalilnya? Ya. Wa dalil ala annahu qaulun bil lisan, ucapan lisan itu masuk ke dalam iman. Apa dalilnya? Ya, yaitu firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 136, Qulu amanna billah. Ya, syahidnya di situ pada kalimat qulu, ya katakanlah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Nah, diperintahkan untuk berkata di situ. Berarti ucapan lisan itu bagian dari iman. Taib. Wad dalil ala annahu bil qalbi, dan apa dalilnya kalau iman itu bil qalbi, itu ya di dalam hati, ya. Apa dalilnya bahwasanya apa-apa yang ada dalam hati itu adalah, ya, juga termasuk bagian dari musamma al-iman, yaitu surat Al-Hujurat ayat 14, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kan tetapi iman belum masuk ke dalam hati kalian. Oh, berarti apa yang ada di dalam hati masuk ke dalam ruang lingkup iman. Wad dalil ala dukhulil a'mal fi musamma al-iman, dan dalil menunjukkan, ya, akan masuknya iman ke dalam masuknya al-a'mal dalam musamma al-iman. Apa dalil menunjukkan bahwasanya al-a'mal itu masuk ke dalam ruang lingkup iman? Yaitu firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum,
dan Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian. Iman di situ maksudnya adalah salat kalian ke Baitul Maqdis. Salat itu kan amalan ya, amalan anggota tubuh. Nah, di ayat ini Allah namakan dengan imanakum. Nah, berarti salat itu bagian dari ya musamma al-iman. والدليل على ذلك كله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. Dan dalil dari semua itu tadi ya ada dalam hadis sahih. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah. Nah, perhatikan di situ. A'laha qaul. Ya, berarti iman yang pertama adalah qaul. Wa adnaha imatatul adza. Imatatul adza itu artinya menyingkirkan gangguan. Menyingkirkan gangguan di jalanan, ada batang pohon, ya, ada duri di jalan disingkirkan. Ini dengan apa dilakukan? Dengan anggota badan. Nah, berarti ini dalil menunjukkan bahwasanya perbuatan anggota badan itu masuk ke dalam ruang lingkup iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian yang ketiga, al haya, rasa malu. Rasa malu itu perbuatan hati. Ya, ya dia merupakan cabang dari iman juga. Berarti ya di dalam dalil ini ada ya 3 poin tadi. Ya, ada qaul itu ucapan, ada imatah itu perbuatan, ada al-haya itu ya apa namanya? Bil qalbi. Nah, i'tiqad bil qalbi. Wa fil haditsil akhar, di hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya ia merubah hal tersebut dengan tangannya, dengan kekuasaan dan kewenangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak sanggup juga, maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan itu adalah ya selemah-lemah iman. Nah, berarti mengingkari kemungkaran dengan hati, berarti kan i'tiqad ya, keyakinan hati ya. Keyakinan hati itu berarti masuk ke dalam musamma al-iman. Karena di sini dikatakan wa dzalika ad'aful iman. Baik. Fadallal haditsani ala anna al-imana yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya ya, dari 2 hadis tadi, iman itu ya ada pada hati, ada pada lisan, dan ada pada al-jawarih. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar dalam masalah ini. Jadi, ya jangan tertipu dengan ucapan orang yang mengatakan bahwasanya ya iman itu hanya apa yang ada dalam hati saja. Ya, jadi nggak apa-apa lisan berkata kotor, yang penting hatinya bersih. Ya, tidak begitu ya. Karena lisan itu adalah cerminan cerminan apa yang ada di dalam hati. Nah, ya, maka hati orang yang beriman ya hanya akan mengeluarkan melalui lisannya hal-hal yang baik juga. Begitu juga pada anggota tubuhnya. Nah, kemudian waqala al-Hasan al-Basri rahimahullahu. Hasan al-Basri, seorang imam dari kalangan tabi'in mengatakan, "Laisal imanu bittahalli wala bittamanni, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathul a'malu." Bukanlah iman itu perhiasan diri, ya menghias diri dengan pakaian zahir atau menghias diri dengan akhlak yang mulia. Bukan itu saja yang dimaksudkan iman. Wala bitamanni, iman juga tidak hanya sekedar pengharapan. Walakin ma waqara fil qalbi, tapi iman itu adalah apa yang menetap ya di dalam hati. Waqara artinya menetap. Wasaddaqathul a'mal, dan hal yang menetap di dalam hati tadi dibenarkan oleh perbuatan. Nah, jadi iman itu bukan tahalli saja. Ya, mana tahalli itu maksudnya adalah ya perbuatan tubuh. Iman itu bukan perbuatan tubuh saja, akan tetapi apa yang ada di dalam hati dan dibenarkan oleh anggota tubuh. Nah, ini baru disebut dengan iman. Ya. Wadalilu ala dzalika al-iman. Ala dzalika al-imani qauluhu ta'ala wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana.
Nah, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya ya eh, apa namanya amalan itu adalah bagian dari iman ya, adalah surat Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami Al-Qur'an, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Dibacakan Al-Qur'an maka bertambah iman. Oh, berarti bacaan Al-Qur'an itu bagian dari musamma al-iman. Baik. Nah, ini dia pembahasan musamma al-iman. Di pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita akan ambil arkanu al-iman. Nah, Allah taala a'la wa a'lam.